Halo, suaraku masuk nggak? Halo, masuk Masuk masuk. ya? Oke. Perlu efek nggak ya? Boleh, Zalim boleh. banget. Oke. Ini. Halo, halo semuanya. Siap ya? Langsung Halo. aja. Langsung aja aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, ini baru pertama kali aku live loh bareng dengan Navita Ratnasari, Duta Genre Kabupaten Brebes ya. Selamat. Oke, pagi ini sebenarnya seru banget sih. Kita bakalan ada diskusi atau ngobrol bareng nih. Nanti boleh buat teman-teman yang sedang menonton ataupun sedang join di live ini juga boleh tanya-tanya di itu ya, di komentar live ini. Boleh, nanti aku bacain terus nanti dijawab sama Novita atau kita diskusikan bareng seperti itu. Oke, temanya ini sangat menarik sekali di apalagi di kalangan kita ya, di kalangan remaja Bener dan banget. emang sudah udah masuk di usia yang pergantian seperti itu ya. Kayak dari anak-anak, remaja dan mulai apa ya kayak mau dewasa gitu dan harus mempersiapkan masa depannya gitu. Oh, Novita lag ya sinyalnya. Sebelumnya Udah. sebelumnya aku mau tanya dulu nih. Gimana nih kabarnya untuk Kak Vita? Aku panggil kakak Halo, ya. alhamdulillah. Janganlah, jangan kakak. Nggak apa-apa lah, biar akrab. Emang akrab ya. Oke, sehat Novita ya aja, Kak Vita, Novita. alhamdulillah. Oke, sehat ya Alhamdulillah sehat Novita. dong. Sekarang kesibukannya Kalau sedang apa Nurjana nih? gimana, Nurjana? Oh, alhamdulillah dong, tetap sehat. Bisa terlihat ya dari perubahan pipinya juga aku mulai bertambah gitu. Berarti alhamdulillah sehat gitu. Oke, kesibukan Kak Vita sekarang ini apa nih Kak? Kalau kesibukan sih biasa kuliah, ngerjain tugas, terus ya beres-beres rumah namanya juga anak cewek ya kan. Oke. Oh iya, dengar-dengar kemarin juga udah bersosialisasi ya tentang eh, Big Air gitu ya. Itu gimana tuh Kak? Mohon maaf, boleh diulangin? Biasa tadi iklan sedikit. Oke, kemarin aku lihat di Instastory-nya Kapita nih, kemarin udah ngelakuin apa ya, kayak sosialisasi kayak gitu tentang Peak Air, itu boleh diceritain singkat dong? Nah, boleh ya. Kemarin sosialisasi apa aja gitu? Nah, jadi teman-teman, sebelumnya ini perkenalan dulu ya, Peak Air itu apa. Nah, Peak Air itu merupakan sebuah organisasi yang dinaungi oleh BKKBN dan juga DP3KB tentunya, dan juga Forum Genre, yang kepanjangannya itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, dari PR ini kita tuh ngebahas tentang permasalahan-permasalahan remaja yang sedang terjadi dan tentunya untuk menumbuhkan rasa perencanaan dari sebuah pendidikan, kemudian karir, sampai dengan ke jenjang pernikahan. Dan di situ juga kita bahas mengenai kesehatan reproduksi, kemudian bagaimana sih agar kita itu menjadi generasi remaja yang penuh perencanaan. Dan tentunya sekarang kan lagi marak ya Kak mengenai pernikahan dini. Nah, ini tuh cocok banget buat kita sebagai remaja agar menjadi bakal kita nantinya kelak, agar menjadi remaja-remaja yang berkualitas seperti itu. Oke, udah disenggol nih dari tadi tentang topiknya. Kita mau bahas tentang pernikahan dini. Sebenarnya apa ya, kayak pernikahan dini ini tuh ada pro kontranya sih gitu ya Kak. Setiap kali kita ngedenger kalimat pernikahan dini, pasti yang ada di benak teman-teman nih, wah pernikahan dini pasti terburu-buru. Wah masih kecil juga masa udah nikah atau ya daripada kita apa ya melakukan pacaran atau nanti malah ke hubungannya ke lebih apa ya kayak lebih berbahaya lagi seperti itu lebih baik disegerakan menikah. Mungkin ada juga yang berpikiran seperti itu. Untuk Kanovita sendiri nih, gimana sih pandangan Kanovita tentang pernikahan dini itu sendiri? Oke, kalau menurut aku ya, pernikahan dini itu sebenarnya ada dua spekulasi. Pernikahan dini itu nggak salah, tetapi bagaimana orang tersebut dalam menjalankan pernikahan tersebut. Nah, contohnya, seperti yang kita ketahui, tidak sedikit anak-anak muda ini yang
gagal dalam menghadapi dinamika pernikahan. Betul kan Nurjana? Apalagi kan dinamika itu kan banyak banget ya permasalahan dari dunia pernikahan itu. Entah itu dari hal ekonomi, entah itu dari hal kesehatan, dan juga hal pola asuh, dan itu tentunya sangat sensitif sekali bagi teman-teman remaja. Apalagi mungkin di lingkungan pedesaan gitu kan. Nanti jadi perawan tua. Nanti gak laku, itu teman kamu udah pada nikah tuh, masa kamu belum nikah sih? Itu kan banyak banget kan spekulasi seperti itu, padahal apalagi kita sudah dimasuki era modern gitu kan, harusnya pandangan kita itu lebih maju, lebih mempunyai mimpi-mimpi yang sangat banyak seperti itu daripada kita memikirkan hal pernikahan. Nah, karena kan pernikahan itu banyak ya tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, seperti itu Nurjana kalau menurut aku. Oke, dari yang Novita sampaikan tadi, aku bisa nangkep nih, ternyata kalau misalkan pernikahan dini ini bisa disebabkan dari faktor lingkungan juga, yang kadang kita ngelihat di lingkungan kita itu, ya ampun masih kecil udah nikah, sedangkan kita nih yang udah lumayan gitu berumur, kita belum sama sekali punya pacar misalkan kayak gitu, atau belum lamar atau belum nikah kayak gitu kan. Nah, mungkin itu juga bisa jadi faktor pendorong ya Kak Vita, atau gimana menurut Kak Vita tadi? Ya benar banget, apalagi kalau misalkan itu yang pertama sih faktor lingkungan ya. Kalau misalkan lingkungan kita itu banyak yang sudah melakukan pernikahan dini, teman-teman misal teman-teman SD-nya, teman SMP-nya, SMK-nya, apalagi di lingkungan yang mungkin di pedesaan seperti yang tadi udah dikatakan, faktor pasti lingkungan sekitar tuh kayak mendorong kita, itu dia udah nikah loh, dia udah punya anaknya 2, masa kamu belum nikah? Kayak gitu kan. Iya, Ternyata betul-betul. pola pikir seperti itu tuh masih kental di lingkungan sekitar kita. Padahal kan kita sebagai remaja banyak sekali yang harus kita lakukan, nggak cuma nikah gitu kan. Apalagi nikah itu hal yang besar gitu. Betul banget sih, menurut aku juga gitu. Soalnya setelah apa ya, kayak setelah menikah itu pasti kan hambatannya, terus masalahnya juga lebih kompleks dari sebelum kita menikah kan, dan juga pasti kita bakal ngalamin yang namanya kultur shock gitu loh, budaya yang berbeda banget. Pas kita sendiri kayak gini, pas udah berdua kok jadi seperti ini. Mungkin kalau misalkan mentalnya belum cukup, nantinya malah bisa apa ya berdampak pada pernikahan itu sendiri. Nah, Nah, benar terkait banget. dengan pernyataan aku yang tadi itu, menurut Kak Vita sendiri nih, aku panggil kakak aja kali ya, soalnya lebih enak gitu. Nyala. Em, terkait dengan pendapat aku yang tadi atau pernyataan yang tadi itu, menurut Kak Vita sendiri, sebenarnya usia itu mempengaruhi nggak sih? Soalnya kan kadang ada yang bilang tuh dewasa itu nggak diukur dari usia loh, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya berpengaruh nggak sih sama pernikahan ini? Jadi menurut BKKBN ya, untuk pernikahan yang baik itu di bawah pernikahan ini, jadi usianya usia yang bagus gitu ya ibaratnya. Jadi untuk perempuan minimal 21 tahun dan untuk laki-laki minimal 25 tahun. Karena itu bisa diukur dari segi kesehatan, dari psikologis dan juga dari mentalnya seperti itu. Dan tadi Kak Nurjana, kalau misalkan umur itu tidak mematok tingkat kedewasaan seseorang. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih, kalau misalkan yang dewasa aja yang umurnya sudah besar aja belum dewasa, apalagi yang masih muda seperti itu kan. Walaupun mungkin nanti ada beberapa yang usianya muda tapi berpikirnya pola pikirnya itu sudah dewasa, tetapi kan perbandingan antara yang muda dengan dewasa untuk umur seusia segitu yang memiliki pandangan yang sudah dewasa juga kan masih lebih banyak yang umurnya lebih tua gitu, lebih dewasa daripada yang teman-teman yang masih muda seperti itu. Jadi antara perbandingannya itu masih jauh berbeda seperti itu Kak Nurjana kalau menurutku. Jadi walaupun ada beberapa mungkin anak muda yang memiliki pandangan hidup atau pemikiran yang udah dewasa, tetapi kan mungkin hanya beberapa saja, tidak banyak gitu. Kalau menurut aku sih kayak Iya, gitu. Kalau menurut benar. Kak Nurjana sih kayak gimana ya? Kita sharing aja Oke, sih. oke. Oke, oke. Betul sih, Kak. Aku setuju banget. Soalnya aku juga ngerasa
meskipun udah berusia di kepala dua, tapi masih kayak ngerasa takut banget nih buat eh, ngejalin hubungan, apalagi buat hubungan yang serius sampai ke pernikahan gitu, kayak belum nyampe ke situ pikirannya. Jadi Malah kayak belum kayak pantas banget. iya, jadi kayak masih mikir kan kalau kita sebagai perempuan nih, kalau sudah menikah itu bukan hanya cuma ngurusin dapur, kasur dan juga sumur kan. Kan itu ada peribahasa kayak gitu. Tapi juga yang paling berat itu ngurus anak gitu. Mengurus anak kan itu kayak apa ya? Kayak jadi seorang ibu itu pekerjaan yang bener-bener nggak cuma kita mengandung terus melahirkan dan menjaga doang kan, tapi yang lebih sulit itu sebenarnya mendidik. Dan ketika apa ya, usia kita belum matang, mental kita belum matang, fisiologi tadi juga, kesehatan kita juga. Jadi itu bakal berpengaruh sih sama cara mendidik kita pada anak kita nanti kayak gitu sih Kak. Jadi menurut aku emang sebenarnya kalau kita apa ya, pengen sih kita hindarin lah yang namanya nikah dini supaya nanti kedepannya juga bukan cuma buat hubungan antara suami sama istrinya doang, tapi buat anaknya juga gitu berpengaruh. Oke, keren banget nih. Oh iya Kak, Lanjut aku lagi ada ya. satu lagi nih, ingat kasus Boleh, di boleh. mana dalam pernikahan dini itu kita kan sering ngeliat ya, kalau yang mohon maaf, yang pihak laki-lakinya itu masih sering main dan istrinya itu sering dianggurin kayak gitu. Nah, aku pernah lihat loh di salah satu sosial media, ternyata akibat dari pernikahan dini itu ternyata dia tuh si suaminya masih suka main sama teman-temannya dan si istrinya itu sering ditinggal, dan itu kan berdampak juga ya karena psikologisnya belum siap tetapi malah milih menikah padahal dia kan masih pengen main kayak gitu kan. Iya, betul-betul. Berarti berdampak juga ya selain pada apa sih, pada nantinya mendidik anak terus menjalani pernikahannya itu sendiri juga berdampak pada keharmonisannya ya. Soalnya Nah, emang ya bener-bener. sih kita tuh masih suka main-main juga gitu. Ya kan, Kayak belum apalagi siap banget. Aduh. ada game online. Mending Iya, kalau betul istrinya suka betul. game online bisa mabar. Ya ampun, curhat ya. Oke, oke. Saya kan Lanjut belum lagi nih. menikah, Kak. Gak apa deh. Oh ya, ini apa ya? Ada lagi nih Kak. Jadi Boleh, selain boleh. dari tadi kan kita udah berbicara soal faktor yang mempengaruhinya kan, tentang yang mempengaruhi pernikahan itu sendiri. Kenapa nggak boleh dari pernikahan dini? Jadi kalau bisa dirangkum nih Kak. Jadi itu apa ya? Kayak dampak negatif dari pernikahan dini itu apa ya? Kayak bahayanya atau dan semacamnya seperti itu. Nah, dampak negatif dari pernikahan ini dini itu mungkin yang pertama dari faktor psikologis ya. Nanti kan seperti tadi yang Nurjana katakan, kita itu akan mengalami culture shock, di mana karena lingkungan kita ketika saat masih remaja berbeda jauh dengan ketika kita sudah berkeluarga, apalagi di mana kita harus mengurus suami, mengurus rumah, nyuci baju, piring, apalagi kalau misalkan kita udah punya anak, kita kan harus ngurus anak. Mending kalau suaminya pengertian ya kan. Kalau suaminya gak pengertian kayak gimana? Kita kerja sendiri. Yang kedua, faktor ekonomi. Eh, Dimana kalau misalkan kita melaksanakan pernikahan dini itu kan, misal usianya si istrinya itu masih 18 tahun atau bahkan 16 tahun, masih SD udah suruh nikah. Nah, yang cowoknya masih 20 tahun. Nah, 20 tahun itu kan umur-umur masih SMK ya. Sedangkan masih SMK itu biasanya lowongan pekerjaan yang memang mungkin karirnya bagus, itu kan jarang sekali yang menerima eh, laki-laki yang sudah menikah. Betul kan? Pasti mereka mencarinya pria lajang atau perempuan lajang seperti itu. Dan itu juga akan berpengaruh sekali terhadap faktor ekonomi karena mereka sangat sulit untuk mencari pekerjaan seperti itu. Dan yang ketiga juga tingkat kesehatan nih kan Nurjana. Buat teman-teman yang menikah dini itu rawan sekali mengalami kesehatan pada saat kehamilan itu kesehatannya itu berkurang atau bahkan bisa mengalami bahkan sampai keguguran kayak gitu Kak. Karena kan mungkin postur tubuhnya belum stabil atau organ reproduksinya juga belum matang seperti itu, dan juga itu bisa berpengaruh loh terhadap anaknya bisa stunting kalau misalkan pola asuhnya itu nggak benar, apalagi pengetahuan mengenai pemenuhan gizi juga belum terlalu paham, dan itu menurut aku banyak sekali sih selain dari 3 poin tadi untuk
dampak negatif dari pernikahan dini itu? Atau mungkin Mbak Nurjana bisa berbagi pengalaman di lingkungan sekitar, kira-kira apa sih yang muncul dari pernikahan dini itu, kendala-kendalanya kayak gitu. Mungkin kalau aku cerita soal kendala apa ya kayak pernikahan dini yang ada di sini emang benar tadi udah disebutin semua sama Novita gitu. Ada dari faktor ekonomi dan juga akhirnya itu berdampak sampai ke perceraian gitu. Soalnya Nah, bener emang banget. apa ya pernikahan itu emang bukan karena cuma bisa makan pakai cinta kan, tapi juga harus ada iya betul harus mumpuni juga dong ekonominya gitu. Sorry ya kalau misalkan ada suara yang ngeganggu. Ya, sama aja. Terus Terus kalau misalkan bercerita kayak apa ya kayak aku ngelihat dari tadi yang kesehatan yang kehamilan itu mungkin teman-teman yang udah pernah nonton film Dua Garis Biru, nah itu Nah, juga benar. bisa lihat sih di situ. Kayak apa ya kan si darahnya itu usianya belum belum apa ya kayak belum bisa lah buat hamil gitu. Soalnya kan masih 17 tahun, nggak tahu 16 tahun tuh ceritanya. Nah, di situ pas kehamilannya itu rawan buat keguguran dan juga bahkan di akhir filmnya akhirnya si rahim si darahnya itu kan diangkat kan kayak gitu karena emang Benar. apa ya posturnya itu belum cukup gitu buat ngalami yang namanya kehamilan tadi Dan kayak gitu. organ Iya, reproduksinya juga kan belum matang ya, Kak. Gimana betul. masih masih remaja banget kayak gitu. Sering itu juga apalagi kita di masa pandemi ini, susah cari kerja, susah dapat uang ya kan. Pasti banyak sekali huru-hara di mana-mana kayak gitu. Dan itu tuh Oke. merupakan suatu tekanan mental banget buat anak-anak muda. Jangankan anak muda yang belum berkeluarga, apalagi anak-anak muda yang udah berkeluarga ya kan. Banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi kayak gitu. Betul betul Jadi betul. kita Jadi harus menjauhi nikah dini, guys. oke, oke. Mungkin bisa aku simpulkan gini ya, kayak lebih banyak ke resikonya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ngerasa aku udah 17, tapi aku udah siap mental, aku udah siap fisiologi, aku juga udah siap kesehatannya. Dan kalau misalkan istri aku nih masih 17 tahun, tapi dia mau diajak nikah, mungkin bisa menunda kehamilannya. It's okay, tapi kita cuma lagi berbagi kalau misalkan begini loh, kalau pernikahan dini itu lebih banyak resikonya. Jadi kalau misalkan teman-teman eh, apa ya kayak belum siap, lebih baik jangan dulu gitu. Kita persiapkan dulu gitu. Bener ya, Nah, Kak jadi Vita? ibaratnya, jadi ibaratnya gini teman-teman semua. Kalau jadi pernikahan dini itu baik. Nah, menunda pernikahan itu lebih baik. Jadi kita dikasih dua pilihan, apakah kita akan memilih yang baik atau yang lebih baiknya seperti itu. Kalau misalkan ada yang lebih baik, kenapa enggak kan gitu. Ah, iya, Sih. is mantap. Ya itu mewakili banget sih. Oke, Kesimpulan dari statement sembari Kak Nurjana. iya kalau ada yang lebih baik, kenapa harus yang baik gitu kan? Oh, Nah, apa gimana ya? benar. Oh, mengambil yang lebih baik dari yang baik gitu. Baik. Oke, siap. Ada yang tanya nih, Kak Vita, kakak Boleh, lagi tuh boleh. kan aku kayak kalau itu tuh selalu kakak gitu loh. Ada yang tanya lagi nih Vita dari R. Tonerin, katanya apakah salah satu penyebab pernikahan dini adalah pertanyaan kapan nikah saat lebaran kak? Oh ini bisa dikaitkan dengan tadi ya faktor lingkungan karena adanya desakan dari keluarga ataupun apa. Gimana nih Kak Vita menanggapinya dengan hal ini supaya kita kalau didesak kapan nih nikah? Jadi kita yang belum siap ataupun yang usianya belum matang bisa kayak apa ya? Kayak enggak dulu deh kayak gitu gimana nih Kak Vita? Nah, kalau misalkan kita dikasih pertanyaan seperti itu lebih ke pengelolaan emosional ya. Kalau misalkan emosional dan mental kita memang udah yakin, ya hidup saya kok Mbak atau Mas yang ngatur atau enggak dibikin bercanda aja. Kapan nikah? Doain aja yang terbaik kayak gitu aja sih. Dibikin santai aja. Jangan dibikin serius atau enggak kan kita udah yakin jodoh itu ada yang ngatur kayak gitu aja. Betul, betul, betul. Jadi lebih ke kontrol emosi kita sendiri sih ya, gitu Nah, ya, Kak Vita. Mm-mm. Ada lagi nih yang tanya dari Siska Camel, apakah umur mempengaruhi tingkat kematangan seseorang untuk menikah? Terus apa saja faktor lainnya? Mungkin tadi di awal sudah kita sampaikan, dan mungkin Kak Siska ini baru join, jadi tanya lagi. Boleh mungkin di-review ulang nih, Kak Vita, kenapa sih umur menjadi faktor utama dalam pernikahan? oke, seperti yang sudah dibahas tadi ya, umur itu tidak
umur itu tidak terlalu berpengaruh. Kan seperti tadi ada yang dikatakan ada yang muda tapi udah dewasa. Tetapi kan ada yang statement seperti itu. Tetapi kan eh, tidak terlalu banyak dibandingkan dengan usia yang sudah dewasa, tetapi memang memiliki pandangan yang luas seperti itu. Karena mungkin bisa dinilai dari pengalamannya, kemudian dari cara pengelolaan emosionalnya. Nah, gitu. Jadi apalagi dilihat dari tingkat kesehatan tingkat kesehatan dan juga tingkat ekonomi seperti itu. Kalau misalkan kita dapat menunda pernikahan, itu kan waktu itu bisa menjadi peluang kita untuk mempersiapkan perekonomian kita di pernikahan yang akan datang gitu, di pernikahan yang akan kita laksanakan di kemudian hari kayak gitu. Seperti contohnya gini simpelnya, kita kerja dulu, ngumpulin uangnya dulu, benar-benar sampai kita memiliki bekal kalau misalkan kita itu udah siap untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Karena kan pernikahan itu kebutuhannya banyak banget ya, apalagi kalau misalkan kita udah punya anak, jadi kan banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi kayak gitu. Selain itu juga kan tingkat keharmonisan, apalagi kita di masa pandemi, sesuatu hal ekonomi itu kan sangat sensitif sekali. Ibaratnya kalau kata orang sini mah lebih baik suaminya gak datang, yang penting uangnya datang kayak gitu. Yang penting transfer kayak gitu kan, orangnya mah gimana nanti. Itu kan walaupun statement itu agak rancu, tetapi kan emang kenyataannya seperti itu teman-teman. Bukan begitu ya Kak Nurjana? Iya, iya, betul juga yang disampaikan oleh Kak Vita. Jadi sebenarnya tadi sih lebih ke apa ya? Kesimpulan yang tadi sih aku lebih setujunya. Bukan karena maksudnya kita tuh umurnya belum dapet terus kita nggak ngebolehin buat pernikahan dini, tapi lebih ke apa ya? Kalau misalkan kita menunda itu lebih baik, kenapa harus maksudnya terburu-buru gitu? Tapi nanti resikonya lebih banyak seperti yang tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Kak Vita tentang resiko dari pernikahan dini itu sendiri. Gitu sih kalau menurut aku. Kemudian ada lagi nih Vita yang tanya dari Arya Dwi 545, katanya, Kak, bagaimana sih cara menghindari pernikahan dini? Oke, terima kasih. Mungkin lebih ke gimana sih cara menghindarinya itu dengan mungkin dengan kegiatan seperti itu Kak Vita, atau dengan cara mengolah emosi yang tadi kayak gitu. Menurut Kak Vita gimana nih Kak? Nah, untuk menunda pernikahan dini itu yang pertama kan kita melangsungkan sekolah ya kan, yang masih sekolah kita lanjutkan sekolah yang terlebih dahulu, yang masih kerja kita teruskan kerjanya terlebih dahulu sampai kita benar-benar uh, dapat siap untuk melangsungkan pernikahan. Dan juga yang kedua, bagaimana kita mengelola uh, emosional kita. Ketika lingkungan kita itu sudah melaksanakan pernikahan, dan kita itu harus bisa mengelola emosional kita. Kalau misalkan kita udah yakin, itu tuh gak baik loh buat aku misalkan. Nah, itu tuh baiknya ditunda loh, nggak sekarang kayak gitu. Jadi ya bagaimana kita mengelola emosi tersebut agar kita dapat benar-benar yakin kalau misalkan untuk menghindari pernikahan dini itu sesuatu hal yang sangat baik untuk kita semua kayak gitu. Oh, berarti lebih ke apa ya? Kayak kita harus mengontrol emosional kita, terus juga harus bisa berpikir lagi lebih ke depannya, harus lebih banyak mempertimbangkan. Nanti kalau misalkan aku cepat-cepat nikah, kayaknya bakal banyak resiko nggak nih? Kalau aku nunda, bakal banyak resiko nggak nih? Kita timbang-timbang lagi, seperti itu ya Kak Vita. Sama Benar lebih ke banget. menggunakan usia kita, terus juga waktu kita buat kegiatan yang lebih bermanfaat lagi, Positif. sehingga kita bisa ngedistract apa ya kayak pikiran-pikiran aduh aku jadi pengen cepet nikah nih kayak gitu tapi kan hasilnya belum siap gitu jadi bisa tuh Nah, buat ngehindarin pikiran-pikiran kayak gitu kita sibukkan diri lah dengan hal-hal yang positif dulu terus juga banyak-banyakin apa ya kayak mengembangkan diri terus juga nyiapin mental banyakin pengetahuan tentang pernikahan itu sendiri dan apalagi tentang mendidik anaknya seperti itu ya Kak Vita. benar Oke. banget, Jana. Oke, ih, mantap sekali. Ini teman-teman pada antusias banget nih, Vita. Banyak banget yang tanya. Oke, aku Tapi bacain ya. pertanyaannya Kan, sama ya rata-rata. oke, mungkin nanti kalau ada yang pertanyaannya tanya, kita skip ke pertanyaan berikutnya aja gitu kali ya. Maaf ya teman-teman. Oke, langsung aja nih.
dari Siska Camel kembali mungkin masih penasaran banget nih sama pernikahan dini. Katanya apakah dari adanya pernikahan dini bisa menjadi faktor penghambat kesuksesan? Sebenarnya enggak juga sih. Menurut Kapita gimana nih? Mungkin perbandingannya 50-50 ya, Kak Nurjana. Jadi gini, Mbak Siska, kalau misalkan itu tuh kita berpikirnya realistis aja ya. Mungkin banyak orang-orang yang melangsungkan pernikahan dini tetapi tetap sukses. Salah satu faktornya yang pertama privilege, karena mereka berasal dari keluarga yang berada, orang tuanya ada, dan dapat memberikan modal yang luar biasa terhadap anaknya. Nah, seperti itu. Dan Aduh, sepertinya Vita sinyalnya agak bermasalah ya. Kita tunggu sebentar ya teman yang lainnya. Atau cuma di aku doang nih yang nge-lag. maaf ya, tadi Oke, ada nggak apa-apa. Terpental ya begitu saja saya ditinggal. Oke. Oke, nggak apa-apa. Agak Halo, sedikit panas benar-benar dingin sih, Bu. Iya, agak sedikit panas dingin nih di sini soalnya ditinggalin gitu. Takutnya nanti nggak balik lagi. Udah diundang berapa kali, tapi belum itu juga. Tapi nggak apa-apa. Sekarang stabil ya, Bu, untuk sinyalnya? Iya Bu, stabil alhamdulillah. Tadi ada Oke. panggilan biasa. Oke, siap, 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 siap. Mungkin bisa jawab yang pertanyaan tadi. Ya ampun, baru join langsung disuruh jawab gitu ya. Nggak apa-apa ya. Untuk Boleh yang boleh. tadi tuh terkait dengan apa sih terkait dengan yang Siska Camel tanyakan, apakah pernikahan dini itu berpengaruh pada kesuksesan gitu katanya. Tadi sempat udah dijawab 50-50 gitu ya. Mungkin bisa dilanjutkan? Oke, lanjut yang tadi ya. Pernikahan dini itu kan bisa menghambat kesuksesan. Itu kalau menurut aku perbandingannya 50-50, 50-50. Kalau misalkan kita memang berasal dari keluarga yang bagus itu ya privilege-nya, ekonominya bagus, orang tuanya mendukung, tentu kan itu tidak menutup kemungkinan dan juga memudahkan kita untuk meraih kesuksesan kayak gitu kan. Nah, sedangkan ini kita berpikirnya realistis aja ya Mbak Nur. Oke, Sedangkan oke. kalau misalkan itu berasal dari lingkungan seperti saya, misalkan seperti saya, itu tuh sangat sulit sekali untuk kalau misalkan untuk mengurus rumah tangga dan untuk mengejar mimpi saya. Yang pertama, gimana saya harus mengurus keluarganya sendiri. Karena kan mengurus keluarganya sendiri dan juga karena faktor ekonomi tidak mungkin tidak kuat untuk eh, memperkerjakan asisten rumah tangga, akhirnya bekerja sendiri. Dan itu kalau misalkan kita sambil mengejar masa depan kita, mungkin pendidikan kita, itu akan sangat repot sekali kan Nurjana. Betul kan? Kecuali kalau misalkan kita dari privilege yang oke, kayak gitu. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan kalau misalkan tekad kitanya kuat, mental kitanya juga kuat, itu bisa berpeluang juga untuk meraih kesuksesan ketika kita memang sudah berkeluarga seperti itu. Kalau misalkan kita bisa memanage waktu lah ibaratnya. Betul banget sih. Kayak apa ya? Sebenarnya yang kalau berkaitan sama kesuksesan itu lebih ke apa ya? Sudah ditakdirkan gak sih sama lebih ke keberuntungan juga bisa mempengaruhi Nah, kesuksesan sebenarnya. benar-benar. Ada yang kadang ada yang sudah menikah gitu, terus nggak sukses-sukses, terus yang sendiri malah sukses. Ada juga yang sebaliknya kayak gitu. Jadi kita juga nggak bisa semena-mena menyalahkan, oh dia nggak sukses nih soalnya nikah dini kayak gitu. Nggak juga. Tapi kalau kesuksesan itu lebih ke apa ya? eh, Lebih ke takdir masing-masing gitu loh. Kayak bukan Nah, karena disebabkan oleh apa-apa gitu, tapi lebih ke disebabkannya oleh usaha kayak gitunya kan berbeda-beda. Dan benar juga sih kata Kak Vita kalau misalkan kita apa ya, kalau misalkan nih dari privilege-nya bagus, untuk ekonominya udah oke lah kayak gitu. Terus kita juga
sudah menikah tapi masih di usia 20 kan berarti masih harus biasanya usia lulusan SMA SMP gitu kan. Terus juga Bener banget. mau ngambil buat studi studi lanjutan kayak gitu di kuliah atau gimana, itu juga mungkin nanti akan berpengaruh di pembagian waktunya kayak gitu. Jadi lebih sibuknya double banget gitu. Nanti nggak maksimal kayak gitu. Selain itu Menurut juga kan faktor ekonomi ya, karena kan kita Mm-mm. juga harus memikirkan keuangan untuk sekolah dan juga untuk kebutuhan rumah kayak gitu. Betul banget. Oke. Ini kita dari tadi ternyata sudah berbincang-bincang selama 30 menit. Nggak kerasa banget ya. Soalnya emang topiknya itu seru, asik, dan alhamdulillahnya para audiensnya juga aktif nih Kak Vita pada tanya terus dari tadi. Oke, Kayaknya ada emang yang temanya tanya menarik lagi? banget ya, kontroversial Mm-mm. banget. Bener tuh, kontroversial banget. Apalagi di kalangan remaja gitu kan. Ada lagi nih yang tanya, tapi mungkin agak keluar dari konteks sih. Soalnya kita kan topiknya sebenarnya di pernikahan dininya itu sendiri, Hmm. tapi dari ada yang tanya, mau dijawab nggak? Jawab ya. Boleh, boleh, Kita boleh gimana? kita sharing aja. Ini dari Raihan 72 bertanya, sukses dalam artian itu apa dulu Kak? Katanya suksesnya dalam artian apa dulu kayak gitu. Nah, bener sih, mungkin ini masih bersangkutan sama pertanyaan yang sisa Camel tadi, suksesnya dalam artian apa dulu nih? Kalau misalkan apakah suksesnya kita apa ya kayak kan ada yang dikatakan sukses itu kalau kita punya uang banyak kayak gitu ataupun Nah, punya gelar-gelar yang mumpuni ataupun punya kompetensi yang mumpuni itu dikatakan sukses atau hidup yang berkecukupan. Bener juga sih. Menurut Kavita gimana nih? mungkin maksud suksesnya itu goals ya. Kayak kita tuh kalau misalkan dikatakan sukses, suksesnya itu kan masing-masing orang itu punya tujuan yang berbeda-beda. Contoh, saya ingin sukses menjadi ibu rumah tangga yang solehah, kayak gitu kan. Itu kan sebuah goals juga ya, sukses. Berarti kan yang punya cita-cita seperti itu ya tidak memikirkan karirnya, tidak memikirkan untuk mungkin melanjutkan pendidikan yang sangat tinggi, tetapi dia bagaimana untuk meningkatkan kualitas diri dia untuk menjadi istri yang benar-benar soleha, mungkin mengikuti pengajian atau hal sebagainya kayak gitu kan. Contoh lagi kalau misalkan saya pengen sukses kayak Hotman Paris gitu kan. Saya pengen sukses kayak Hotman Paris, uangnya banyak. Nah, itu kan goals juga ya. Berarti caranya untuk supaya bisa jadi Hotman Paris tuh ya caranya gimana? Berarti kita harus melanjutkan pendidikan, sarjana hukum, kemudian magister hukum dan sebagainya. Contoh Kanurjana, saya pengen sukses, saya ingin menaikkan haji orang tua saya. Itu kan salah satu kesuksesan juga. Jadi suksesnya itu maknanya luas ya Kanurjana. Iya, betul banget. Luas sih Punya sebenarnya. goals sendiri-sendiri. Karena emang kalau misalkan tujuan terus juga arti dari kesuksesan itu yang bisa kayak mendeskripsikan ya diri kita sendiri. Kita mau suksesnya yang Mm-mm. seperti apa sih kayak gitu. Betul banget sih. Oke, mungkin buat penutup nih karena kita apa ya sudah berbincang-bincang cukup lama. Mungkin sebagai penutup pertanyaannya seperti ini Kak Vita. Gimana sih tanggapan Kak Vita mengenai kalau misalkan apa ya nikah dini ini sebagai bentuk apa ya kayak penyelamat daripada kita pacaran, mending kita nikah dini kan kayak gitu. Menurut Kapita, pandangan Kapita itu ataupun apa ya kayak pendapatnya Kapita mengenai kalimat seperti itu gimana sih? Karena ada yang bilang kan kalau misalkan ya daripada dia pacaran yang mending saya nikah, nikah dini kan udah halal kayak gitu kan. Menurut Kapita gimana nih? Oke, kalau menurut aku ya, untuk yang belum menikah, kalau misalkan kita dikasih pilihan antara yang paling baik dengan baik, contohnya kita menunda pernikahan nih. Apalagi kita yang umat muslim, udah tahu pacarnya itu dosa, kenapa harus pacarannya kan? Daripada kenapa harus pacaran, mendingan kita meningkatkan kualitas diri kita untuk meningkatkan karir kita. Nah, kalau misalkan kita dikasih pilihan, eh, kalau misalkan kita dikasih pilihan untuk menunda pernikahan, kenapa enggak? Dan jalannya itu bagaimana cara menunda pernikahan kita? Yaitu dengan cara meningkatkan karir kita, pendidikan kita, dan hal sebagainya. Dan juga, tadi apa ya? Aduh lupa. Oke. Bagaimana? Oke, mungkin apa ya?
terkait dengan ini sebenarnya nggak ada yang larang juga pernikahan, maksudnya nggak ada yang larang juga pernikahan dini ini. Kayak yang tadi kita jadi kayak closing statement kita itu dan kesimpulan kita itu dari perbincangan ini tuh yang tadi itu loh, yang pertama kalau misalkan pernikahan dini itu baik, boleh kayak gitu kan. Soalnya dari segi agama juga kita kan ada nih yang boleh gitu daripada nanti terjerumus ke zina gitu kan sama perbuatan yang enggak sebenarnya itu boleh baik, tapi kalau misalkan kita menunda pernikahan itu lebih baik gitu. Jadi perbandingannya itu ada baik dan juga ada lebih baik. Nah, tinggal teman-teman sendiri nih pilih mana teman-teman mau ke yang baik atau yang lebih baik kayak gitu. Jadi nggak ada paksaan ataupun sebagainya sih, tapi lebih ke dari kitanya sendiri, apakah kita mau mengambil yang baik apa yang lebih baik, seperti itu ya Kak Vita. Kita mah di sini sering aja gitu ya, bukannya memaksa. Tetapi kalau misalkan hal ini baik, ya kenapa enggak untuk diterapkan kayak gitu kan. Dan untuk teman-teman mungkin yang sudah melaksanakan pernikahan dini, caranya untuk nih supaya keluarga kita itu tetap menjadi keluarga sehat, kemudian juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan lah ibaratnya. Yang pertama itu salah satunya untuk menunda pernikahan. Caranya ikut KB, kemudian ikut hal lainnya yang mungkin dapat menunda kehamilan kita sampai dengan usia yang organ reproduksi kita tuh Cukup udah gitu ya. siap kayak gitu. Betul betul betul. Jadi kalau misalkan udah terjerumus, bukan terjerumus juga, kalau udah terlanjur gitu Makanya gitu nikah ya. dini, iya karena emang kayak gimana ya, ya udah takdir sih nikah dini kayak gitu. Berarti yang harus dilakukan adalah penundaan untuk kehamilan itu sendiri ya Kak Vita, karena emang tadi sudah disampaikan juga resikonya bisa terjadinya keguguran atau bahkan pengangkatan rahim. Teman-teman nggak mau kan hal itu terjadi gitu. Bahaya Oke. loh kalau angkat rahim nggak bisa hamil lagi. Aduh, Jangan iya sampai ya betul. teman-teman. Oke, mungkin aku mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Eh, apa ya, sharing-sharing dengan kita juga ikut bertanya, ikut aktif. Terima kasih banyak ya semuanya. Dan ada Ya, closing ya statement nggak saling koreksi dari aja. Kita juga masih belajar ya Kak. betul 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 betul. Oh, kata Kanita Sari, aduh duta genrenya cantik banget. Oh, makasih. Ya Oh, Allah ini efeknya, Navita ya. Oh, Navita yang ini dipuji. efeknya nipu Aku yang banget terima kasih. guys. Makasih loh. Oke, oke, mungkin untuk mengakhiri ini ada closing statement nggak nih dari Kak Vita? Silakan. Closing statementnya gini ya, kita sebagai remaja, apalagi sebagai generasi milenial, kita harus memiliki pandangan hidup yang sangat luas, yang lebih maju daripada teman-teman remaja yang terdahulu kayak gitu. Jadi ya kita berada di masa akses internet mudah, kemudian akses apapun itu mudah, jadi ya kenapa enggak dimanfaatkan secara sangat baik kayak gitu untuk meningkatkan kualitas diri kita, supaya nanti masa depan kita itu lebih baik lah ibaratnya, apalagi kalau misalkan kita masuk ke dunia pernikahan, kan tantangan kita itu karena zamannya masih maju, berarti kan tantangan juga semakin maju kayak gitu. Jadi untuk meningkatkan kualitas diri kita menghadapi hal-hal tersebut kayak gitu aja sih. Wis, mantap. Oke. Ya ampun, seneng banget aku nih bisa berbicara dengan orang-orang hebat kayak gini ya. Jadi ikut termotivasi juga. Kalau misalkan kita Demi sudah diberikan itu. kemudahan, kenapa enggak kita maksimalkan? Kayak gitu kan. Nah, Oke. gitu. Terima kasih banyak nih untuk Vita mau Terima sharing-sharing kasih di sini. semuanya. Oke, mungkin sebelumnya salam genrenya apa sih salam genre dulu nih ciri Ya khasnya Allah, teman-teman lupa. diajak nggak Lupa apa-apa dari awal lagi buat salam Gary ya. Nih teman-teman buat semuanya dokumentasi juga. yang di rumah nih, barangkali belum tahu salam genre kayak gimana. Contohnya gini ya, kalau misalkan aku bilang salam genre gitu kan, nanti teman-teman jawabnya salam gitu. Udah siap ya? Walaupun di rumah kita ikut-ikutan aja, tenang aja. Iya betul-betul biar Ya, nggak kan ngantuk Nur. ya. Oke Oke. siap. Bisa dia, bisa dimulai. Oke, Kak Vita Oke. berarti nanti aku yang jawab. Oke, Oke, 1, 2, 3. Salam genre. Salam. salam. Ya Nah, ngelek. Mantap mantap mantap.
Oke, terima kasih nih untuk Vita yang sudah mau apa ya kayak sedikit sharing kayak gitu mengenai pernikahan muda dan juga memberikan motivasi. Aku sendiri juga termotivasi loh, jadi kayak semangat kembali gitu. Oke, langsung aja Sama aku. aku juga seperti diberikan energi baru lagi. Betul. Apalagi lihat yang cantik kayak gini kan, jadi katanya bisa meningkatkan apa sih mood kita gitu kan. Mau Oke, desain nggak ini filternya? jangan dong. Oke, terima kasih ya Kak Vita. Aku Terima izin kasih tutup. juga. Silahkan melanjutkan ke kesibukannya yang sedang dijalani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam batu. Terima kasih Terima semuanya. kasih Dadah. semuanya. Dah.